Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Mulia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam tayangan pagi hari ini. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setia, bahkan kemurahan Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini, saudara, firman Tuhan akan sama-sama kita renungkan dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-26, mulai dari ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-26, mulai dari ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ayat yang ke-14, saudara. "Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus." Puji Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar atau membaca sebuah statement yang mengatakan bahwa memilih itu bukan hal yang mudah, tetapi penting bagi kita untuk memilih dengan benar. Nah, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari dua tokoh yang ada dalam pembacaan kita tadi, yang keduanya memilih dan melakukan pilihan yang berbeda. Tokoh yang pertama dicatat dalam firman Tuhan tadi adalah seorang wanita. Dikatakan di firman Tuhan itu, ketika wanita ini datang, dia tidak hanya sekedar datang dengan begitu saja, tetapi dia membawa sebuah buli-buli atau sebuah botol kecil yang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan ketika dia datang, dia menemui Yesus, minyak narwastu murni yang mahal itu, dia tuang semua ke atas kepala Tuhan Yesus. Jadi saudara, si wanita ini, dia memilih untuk mencurahkan semua yang mahal itu, katakanlah mungkin hartanya gitu ya. Dia mencurahkan semua itu demi Yesus. Ini tokoh yang pertama, saudara. Kemudian tokoh yang kedua adalah sangat jelas namanya dicatat di firman Tuhan yang kita baca tadi. Nama KTP-nya mungkin begitu ya. Dicatat di ayat yang ke-14 tadi, namanya adalah Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang diutus mission trip begitu ya oleh Tuhan Yesus. Dia diberi kuasa untuk mengusir setan, diberi kuasa untuk menyembuhkan segala yang sakit. Cuma ada sesuatu yang kemudian membuat Yudas ini jadi membelot. Dia akhirnya memutar haluan dan dia pergi menemui para imam-imam kepala, dan dia mulai terjadilah negosiasi di sana. Terjadi negosiasi untuk dia menjual Yesus. Dan singkat cerita, para imam-imam kepala ini membayarnya dengan harga 30 uang perak. Oleh para penafsir, saudara, saya membaca sebuah buku, di situ dicatat bahwa 30 uang perak ini kemungkinan adalah shekel. Shekel itu adalah persembahan yang biasa ditaruh di bait Allah. Jadi saudara, Yudas ini menerima 30 shekel untuk negosiasi dan transaksi penjual Yesus ketika itu. 1 shekel itu, saudara, kira-kira sama dengan 4 dinar. Berarti kalau dia terima 30 shekel sama dengan 120 dinar. Saya kemudian coba mengkalkulasikan, jika 1 dinar dikonvertkan ke nilai rupiah zaman sekarang, itu setara dengan hampir 50 ribuan. Berarti kalau 120 dinar, saudara bisa mengkalkulasikannya sendiri ya. Sangat murah sekali nilainya. Sangat murah sekali Yesus dijual ketika itu. Tapi mungkin Yudas berpikir pada saat itu, daripada saya tidak mendapatkan apa-apa, daripada saya rugi. Sudah sekian lama saya mengikuti Yesus, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya mau dan saya pikirkan. Mendingan saya jual saja dan kemudian saya bisa mendapatkan 120 dinar daripada song, begitu ya pikirnya. Saudara, jadi bagian ini memang mau menunjukkan betapa Yesus menjadi sangat murah sekali dijual pada waktu itu. Nah, hari ini saudara, kita melihat dua tokoh dengan dua pilihan yang berbeda.
Pertama, si wanita tadi yang tidak disebutkan namanya dalam perikop ini. Kemudian yang kedua adalah Yudas Iskariot yang kaya dengan pengalaman mengikut Tuhan Yesus. Saudara, apa yang mereka pilih? Wanita itu dia memilih untuk menyerahkan hartanya demi untuk Yesus. Kemudian si Yudas ini memilih untuk menyerahkan Yesus demi untuk harta. Saudara, sekali lagi memilih itu sangat tidak gampang. Kita harus memilih yang benar meskipun memilih yang benar itu susah. Kita sudah melihat dua tokoh ini, si wanita dan si Yudas. Si wanita memilih untuk menyerahkan apa yang dianggapnya bernilai, hartanya gitu ya, apa yang dia miliki. Sedangkan si Yudas dia justru memilih untuk menyerahkan Yesus demi untuk sesuatu yang lain. Kalau kita saudara, kalau mungkin saya bisa bertanya hari ini, kita ada di posisi yang mana? Pilihan kita yang mana? Kita mau menyerahkan apa yang kita miliki, mungkin yang tidak hanya dalam skup harta kekayaan kita, mungkin tidak hanya sekedar apa yang kita miliki, yang kita akan serahkan, tapi mungkin reputasi kita, mungkin kenyamanan kita, mungkin pujian kita. Kita serahkan itu kepada Yesus, kita serahkan itu untuk Yesus, demi Kristus kita serahkan semuanya. Ataukah kita ada di pilihan yang kedua? Ataukah kita mungkin sama seperti Yudas yang justru menyerahkan Yesus demi untuk sesuatu yang lain? Saudara, apa yang menjadi pilihan kita? Pertanyaannya untuk kita semua hari ini, yang mana pilihan kita? Kita ada di posisi yang mana hari ini? Apakah kita akan siap menyerahkan apa yang kita miliki untuk Yesus, atau justru kita menyerahkan Yesus untuk sesuatu yang lain? Saudara, jangan sampai kita salah untuk memilih. Pilihlah pilihan-pilihan yang benar agar kita boleh terus senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur sungguh Engkau Tuhan yang terus mengingatkan kami dan ajar kami dalam setiap pilihan di kehidupan kami. Kami akan terus memilih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup untuk memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berfirman hari ini. Tolong pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan kami boleh hidup untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong, memimpin, memelihara, bahkan memberkati semua kami hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin.